Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Mandiin Mayit. Pada video kali ini memasuki part yang ke-6 ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya. Cerita kali ini ditulis oleh Mbak Ratna Dewi Lestari. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Linknya akan saya taruh di kolom deskripsi ya teman-teman. Yuk, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Baru saja tangan Tono akan menyentuh bahu Nunung, tiba-tiba tubuh itu berbalik dan saat itulah Tono melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Wah! Wajah Nunung terlihat sangat pucat dengan mata yang keseluruhannya berwarna putih. Bibirnya menyunggingkan senyum lebar yang terlihat menakutkan. Nung, kamu... Mas... Tono terdiam saat mendengar suara istrinya terdengar di balik punggungnya. Mas, kamu kenapa teriak? Dada Tono bergemuruh dengan kencang. Jika yang di balik punggungnya itu adalah suara Nunung, lantas siapa wanita yang berada di hadapannya itu? Astaga, Tono sontak memutar tubuhnya saat ia merasakan tepukan di bahu sebelah kanannya. Matanya seketika melotot saat mendapati Nunung sedang menatapnya dengan heran. Kamu, Nung? Tono terbata-bata. Lah iya, ini aku mas. Kamu ngapain kayak orang yang ketakutan gitu? Dengan napas yang masih tersengal dan dada yang naik turun. Tono kemudian kembali menggerakkan kepalanya ke arah tempat tidurnya dan kosong. Wanita yang mirip Nunung tapi bermata putih itu telah hilang. Mas, kenapa sih? Kok jadi kayak orang linglung begitu? Nunung kemudian menggoyang-goyangkan tubuh suaminya, tapi Tono masih terdiam. Ia syok melihat penampakan tepat di depan matanya. Tanah yang ia pijak rasa bergetar. Kaki yang ia pakai untuk berdiri terasa lunglai tiada bertenaga. Tono akhirnya menjatuhkan bokongnya di pinggir ranjang dan menatap nanar ke arah jendela. Ia sama sekali tidak menatap ke arah istrinya. Rasa takut masih menggerayangi isi kepalanya. Bagaimana jika yang berada di sampingnya ini juga bukan Nunung? Masih terekam jelas bagaimana wajah wanita yang menyeringai kepadanya tadi. Wajah pucat dengan senyuman yang lebar seolah-olah sedang mengejeknya. Mas, kamu kenapa sih? Kok kayak seperti baru melihat hantu sih? Nunung yang sedari tadi mengoceh akhirnya tidak mampu menahan emosinya melihat Tono yang diam membisu. Tono menggerakkan kepalanya ke arah Nunung yang menatapnya dengan gusar. Apa Tonung? Kenapa kok berisik sekali? Tiba-tiba saja Sumini sudah berada di ambang pintu kamar Tono dan juga Nunung. Menatap khawatir ke arah Nunung, ia langsung melangkahkan kaki ke arah kamar saat mendengar suara Nunung yang terdengar lantang. Ini toh Bu, Mas Tono. Tadi kan Mas Tono teriak. Nunung masuk kamar. Mas Tono diam aja. Ditanyain juga cuma bengong Bu. Adu Nunung kepada Sumini. Wanita renta itu mengalihkan pandangan ke arah anaknya yang tampak ketakutan. Ia lalu melangkahkan kaki ke arah Tono dan duduk di samping laki-laki yang tubuhnya masih gemetar itu. Kamu itu kenapa Toton? Cerita sama ibu. Ibu pasti bisa bantu. Sumini dengan lembut mengelus bahu Tono, membuat laki-laki itu menatap ke arah ibunya dan mulai menghela nafas dalam. Tadi Bu, di sini Tono melihat Nunung sedang duduk membelakangi Tono. Tono pegang bahunya dan begitu dia memutar tubuh, mukanya Nunung itu pucat dan matanya putih keseluruhan. Jelas Tono dengan wajah masih ketakutan. Nggak mungkin Mas, Nunung dari tadi itu duduk di depan teras kok. Kesal karena Mas suruh Nunung nemuin Pak Ustadz. Nunung kan nggak kesurupan. Cerocos Nunung sembari melipat tangan di dada. Ya makanya Nung, kamu kan gak mungkin matanya putih semua gitu. Berarti itu makhluk halus.
Jawab Tono seraya menatap kesal istrinya. Wah, kalau memang iya, kenapa Mas marahnya sama Nunung? Salahin makhluknya lah. Kok malah jadi Nunung yang disalahin? Nunung mencepik tidak terima disalahkan oleh Tono. Lah iya, mungkin ini ada hubungannya sama kamu, Nung. Semenjak kamu mandiin mayit, rumah jadi horor. Kamu gak usah ikut ibu lagi deh. Kamu beda sama ibu. Tono yang tersulut emosi begitu saja mengucapkan kalimat itu tanpa memperdulikan perasaan istrinya. Nunung terpaku, tidak mampu berucap apapun. Apa salahnya ia membantu memandikan mayat dan menjadi perantara arwah? Hush, jangan ngomong sembarangan, Ton. Bukan salah Nunung. Bukankah memandikan mayat adalah fardu kifayah? Seharusnya kamu bangga, Ton. Tidak semua orang mau menjadi pemandi mayat. Semua ini bisa dibicarakan. Kamu harus sabar. Lantang ibunya Tono berucap, tidak terima dengan ucapan anaknya itu. Nung, kamu nurut sama ibu, nggih? Besok ikut ibu ke kampung sebelah. Kita ketemu sama Pak Ustadz kenalan ibu. Kita tutup mata batin kamu biar kamu gak lagi ditemui sama jin. Kamu itu jangan tertipu, Nung. Biarpun dia menyerupai orang yang kita kenal, tapi belum tentu itu memang arwah si mayit. Percayalah, Nung, biar tenang kamu. Begitulah saran Sumini. Nunung hanya mampu terdiam, menelaah semua ucapan mertuanya itu. Apa benar yang dikatakan mertuanya itu? Jika yang datang itu bukan Mira, melainkan jelmaan jin yang menyerupainya. Iya, Bu, Nunung mau kok, jawab Nunung pada akhirnya. Sumini mengangguk dan kemudian mengangkat tubuhnya. Namun sebelum ia beranjak keluar dari kamar, ia sempat mengitari kamar, menangkup kedua tangan dan dari bibirnya lirih terdengar doa. Kamar yang semula hangat perlahan kembali terasa sejuk seperti sedia kala. Udah, makhluknya sudah pergi. Kamu bisa istirahat dulu, Tono. Besok antarkan Nunung ke desa sebelah. Jangan malam-malam, takutnya nanti kalian diganggu. Pesan Sumini yang akhirnya diangguki Tono dan juga Nunung. Selepas kepergian ibunya, Tono membaringkan tubuhnya dan bergolek ke arah kiri, menghindari tatapan mata dengan Nunung. Sedang Nunung masih terlihat kesal dengan suaminya. Ia merasa disalahkan atas hal yang tidak ia lakukan. Nunung memilih untuk keluar dari kamar dan melangkah ke arah dapur dan menyeduh teh. Saat ia sedang menyeduh teh, ia mendengar suara ribut-ribut di luar. Secepat kilat Nunung berlari ke arah luar dan melihat orang berlarian. Bukan cuma Nunung, Tono dan juga Sumini pun ikut keluar dan berdiri di teras. Ada apa, Toton? Kok ribut-ribut jam segini? Tanya Sumini saat berada di samping anaknya. Ya mbuh, Bu. Tono lihat dulu ya, sahut Tono. Ia berlalu begitu saja tanpa sedikit pun mengindahkan Nunung yang saat itu hanya menatapnya dengan tatapan hampa. Ia tahu saat itu Tono sedang marah padanya, tapi apakah pantas jika Tono sama sekali tidak menggubrisnya? Ya wes Nung, kita masuk yuk. Dingin di luar, ajak ibu mertuanya. Nunung menurut dengan hati menjelos. Perlakuan suaminya sungguh membuatnya terluka. Ia masuk ke dalam rumah, kembali menuju dapur dan mendekati cangkir teh yang tadi sempat ia seduh. Baru saja ia akan menyeruput teh buatannya, kembali ia mendengar teriakan dari arah luar. Bunyi sirene mobil polisi tidak lama pun terdengar. Nunung pun cepat-cepat meletakkan kembali cangkir tehnya dan berlarian ke arah teras. Disusul dengan ibu mertuanya yang juga lari dengan tergopoh-gopoh dari arah kamar. Mata Nunung terbelalak saat melihat suaminya berlarian ke rumahnya. Ada apa, Mas? Kenapa kamu lari-lari seperti itu? Tanya Nunung yang tidak dapat menyembunyikan rasa penasarannya. Itu dek, pembunuh Mira menyerahkan diri, jawab Tono dengan napas tersengal-sengal saat berhenti di depan Nunung. Apa? Kalau begitu, ayo kita lihat, Mas. Ayo. Dengan begitu, kamu tidak perlu lagi mencari tahu siapa pembunuh Mira. Orangnya sudah menyerahkan diri, ujar Tono yang membuat Nunung terdiam. Iya, Mas.
Ayo, mumpung orang lagi ramai di situ. Tono begitu saja meraih tangan Nunung. Ia membawa istrinya menuju rumah almarhumah Mira. Nunung menurut. Sepanjang perjalanan, pikirannya tidak hentinya memikirkan Mira. Penasaran dengan laki-laki yang sudah tega membunuh Mira dengan keji seperti itu, Nunung menutup rapat mulutnya saat melihat ramainya rumah Mira. Beberapa orang polisi terlihat melerai 2 orang anggota keluarga Mira yang saat itu terlihat murka. Nunung pun sempat melihat seorang laki-laki muda berkaus hitam dan bercelana pendek dibawa masuk ke mobil polisi. Ia pun melihat bagaimana ibunya Mira begitu terpukul dan meraung-raung meratapi nasib anaknya. Bukan cuma berderai air mata, umpatan demi umpatan terlontar dari mulutnya. Nunung menangkap pemandangan itu dengan hati yang miris. Ada perasaan lega karena dengan kejadian ini Mira tidak akan mengganggu dirinya lagi. Tapi tetap saja kejadian ini menimbulkan perasaan sedih. Mengenang nasib Mira yang membuat hatinya itu teriris. Udah kan Nung? Udah gak penasaran lagi? Kita pulang yuk, ajak Tono. Iya mas, tapi aku gak jadi dibawa ke rumah Ustadz lagi kan mas? Tanya Nunung saat Tono kembali menggandeng tangannya. Tono menghentikan langkah dan menatap istrinya dalam. Nunung pun balik menatapnya. Kata ibu, orang yang sering bersinggungan dengan makhluk alam lain itu tandanya mendapat gangguan jin, dan itu akan terus-terusan diganggu. Mas gak mau itu terjadi sama kamu soalnya, ungkap Tono yang membuat Nunung bergeming. Nunung menelaah semua ucapan dari suaminya. Apa benar selama ini ia diganggu jin? Apa itu benar arwah penasaran yang meminta bantuannya? Kamu mau kan Nung? Kan kita cuma minta bantuan untuk tutup mata batin kamu itu, biar kamu gak lihat hal-hal aneh lagi. Tono kembali menjelaskan dengan sabar. Nunung mengangguk pelan, apalagi yang harus ia takutkan. Bukankah ini juga demi kebaikannya? Iya mas, Nunung mau kok, ucapnya dengan senyum simpulnya. Tono membalas senyuman itu tidak kalah manisnya. Tono kembali melanjutkan langkahnya, begitu juga dengan Nunung. Mereka berjalan beriringan pulang ke rumah dengan bergandengan tangan, berbaikan dan kembali mengurai tawa seperti biasanya. Sore itu juga Tono membawa Nunung ke desa sebelah karena ia tidak bisa libur dari pekerjaannya. Tono yang sudah pulang jam 5 sore menyempatkan diri untuk mengantar istrinya. Karena ia sudah tidak tahan melihat tingkah aneh Nunung yang selalu diganggu oleh makhluk-makhluk yang disebut Nunung sebagai arwah yang telah ia mandikan. Besok saja Ton, ibu khawatir kalau kamu pergi sore ini, takutnya nanti kamu pulang kemalaman dan mendapat gangguan, ujar ibunya dengan raut wajah yang khawatir. Dari ucapannya pun menyeratkan kalau ia keberatan Tono pergi sore itu. Alah gak apa-apa bu, Tono yakin kami tidak akan mendapatkan gangguan lagi. Ini baru jam 5 sore bu, masih lama waktu maghribnya, pungkas Tono yang membuat ibunya tidak mau lagi untuk mencegahnya. Sedangkan Nunung hanya diam, tidak menjawab sedikit pun. Ya wes, kamu hati-hati di jalan ya Ton. Jangan ngebut-ngebut, kasihan istri kamu, saran ibunya yang langsung direspon anggukan oleh Tono. Sebelum Tono menstarter motornya dan Nunung naik ke atas motor, Sumini sempat menatap ke arah Nunung yang terlihat lesu dan tidak bergairah. Nung, wajahmu kok pucat begitu? Kamu juga kok sepertinya lemas, ada apa sama kamu Nung? Tanya Sumini dengan cemas. Ia melangkah ke arah Nunung, tangan kanannya yang keriput, yang terlihat urat-urat yang mencuat itu, terangkat dan menyentuh kening Nunung. Kamu gak demam Nung, tapi kok mau kamu pucat yo? Nunung hanya menggeleng pelan dan menjawab. Gak tahu ini bu, akhir-akhir ini Nunung sering pusing dan gak selera makan. Kalau gak enak badan, kamu gak usah pergi dulu Nung. Sumini dengan sayang mengelus lengan Nunung. Wanita itu menatap mertuanya teduh, matanya berembun. Betapa ia merasa beruntung di saat ia terpaksa hidup terpisah dari ibu kandungnya. Tapi Allah memberikan mertua yang sangat baik untuknya. Loh, kok matamu berair? Ton, ya wes gak usah pergi, istrimu gak enak badan ini. Sumini merebuk pundak anaknya yang langsung membuat Tono menoleh.
Beneran kamu sakit, Nung? Kalau kamu sakit ya nggak usah, tanya Tono. Enggak kok mas, ayo kita pergi mas. Nunung nggak kenapa-napa kok. Kamu beneran nggak apa-apa, Nung? Sumini memastikan. Iyo bu, Nunung izin pergi dulu ya bu. Lirih Nunung tapi terdengar jelas di telinga Sumini. Enjendo, hati-hati di jalan yo. Iya bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan motor pun melaju perlahan meninggalkan pekarangan rumah sederhana itu. Nunung sempat menatap dan juga melambai ke arah Sumini sebelum wanita tua itu hilang di balik rimbunan pepohonan perdu yang berjajar di pinggir jalan sepanjang pekarangan rumah. Berulang-ulang kali Nunung menghela nafas. Entah kenapa dadanya terasa sesak, punggungnya pun terasa panas, matanya pun tiba-tiba mengantuk, dan tubuhnya terasa lemas saat motor baru saja meninggalkan rumah itu. Mas, kenapa punggung Nunung terasa berat banget ya mas? Keluh Nunung seraya meremas ujung baju suaminya. Apa kita pulang aja ya Nung? Sahut Tono yang langsung menepikan motornya dan berhenti. Ia bersiap ingin memutar motornya tapi Nunung mencegahnya. Gak usah mas, ini punggung cuma bekal-bekal aja kok, jawab Nunung berusaha menutupi rasa sakitnya. Jadi ini lanjut ya? Lanjut aja mas, gak apa-apa. Tono mengangguk dan ia pun kembali melajukan motornya. Nunung yang berada di belakang kembali merasakan hal yang tidak biasa. Tolong aku, mbak, tolong aku mbak. Nunung kemudian membeliak. Jelas ia mendengar suara wanita yang ia sangat hafal itu siapa. Mbak, tolong. Nunung tetap bergeming, merasakan kuduknya semakin berat. Pegal serasa ada yang sedang menduduki punggungnya itu. Perlahan Nunung menggerakkan kepalanya ke arah spion. Matanya bergerak berusaha melihat sesuatu di punggungnya. Sayup-sayup di kejauhan mulai terdengar suara tahrim menggema, pertanda waktu maghrib akan segera tiba. Matahari perlahan tenggelam menciptakan semburat warna nila di antara awan putih yang berarak. Burung-burung peterbangan kembali pulang ke sarangnya. Udara mulai terasa dingin dan suasana pun terasa sepi. Tono menikmati suasana sore mendekati waktu maghrib, sedang Nunung menatap ngeri spion yang menampakkan suatu sosok. Nung, kamu kok dari tadi diam aja? Tegur Tono yang saat itu masih memegang stang motornya. Nunung tidak menjawab. Tono melirik ke arah spion dan mendapati istrinya sedang tersenyum dan menatap ke arah sisi kirinya di mana mereka melewati barisan pohon pisang dan padang ilalang. Oh, lagi menikmatin pemandangan ya? Gumamnya sembari tersenyum simpul. Tono mengendarai motornya dengan kecepatan sedang. Ia begitu menikmati suasana sore menjelang maghrib itu, merasakan udara dingin yang menerpa wajahnya. Suara azan sayup-sayup terdengar di kejauhan. Tono ingin singgah karena kata ibunya, jika waktu azan menggema, tinggalkan segala kegiatan, dan jika sedang dalam perjalanan, singgahlah. Namun, ia merasa enggan untuk singgah. Selain karena jalanan yang mereka lewati adalah jauh dari kampung, tidak terlihat satupun rumah warga, termasuk jalan utama yang kiri dan kanannya didominasi semak juga pepohonan. Lagi pula, tidak ada satupun bangunan yang bisa mereka singgahi, hingga Tono memilih untuk terus melajukan motornya yang membawa dirinya dan istrinya menuju desa sebelah. Semakin lama Tono merasakan motor semakin berat, seperti mereka bukan hanya sedang berboncengan berdua saja. Tono kembali melirik ke kaca spion. Ia hanya mendapati istrinya yang masih dalam posisi yang sama, tapi ia heran karena Nunung tidak sedikit pun berbicara, hanya menatap tanpa ekspresi ke arah semak belukar dan juga pepohonan yang mereka lewati. Menjelang waktu malam mereka akhirnya tiba di sebuah desa. Sebuah kapura besar berbahan kayu besar menyambut mereka. Selamat datang di desa Sukasari. Tulisan dan juga cat warna-warni itu terpampang jelas di palang yang mereka lewati. Mereka disambut dengan pemandangan sawah di sebelah kiri dengan bukit-bukit hijau di baliknya.
Langit mulai menggelap dan bintang bertebaran. Sesekali Tono memecah keheningan di antara mereka dengan mengajak Nunung berbincang-bincang. Tapi tetap saja Nunung diam 1000 bahasa. Dengan hati dongkol, Tono ini akhirnya memilih diam. Ia lalu menghentikan motornya dan turun dari motor, melangkah menuju warung di pinggir jalan untuk menanyakan sebuah alamat. Namun Nunung masih diam. Meski ia turun dari motor, tapi ia hanya berdiri terpaku dan menatap ke arah sawah di hadapannya. "Ayo Nung, kita lanjutkan perjalanannya," ajak Tono seraya kembali naik ke atas motor dan Nunung hanya mengangguk pelan. Lagi-lagi Tono harus menghela nafas kasar karena kesal. Istrinya jadi pendiam tanpa sebab, tapi ia tidak ingin bertengkar di situ karena hari sudah malam dan waktu mereka tidak banyak. Tono melanjutkan perjalanan ke rumah Pak Ustadz yang menjadi tujuan utama mereka datang ke desa ini. Desa yang ternyata jaraknya itu cukup jauh dari rumahnya. Kendaraan roda 2 itu akhirnya masuk ke sebuah halaman rumah yang tidak begitu besar, tetapi penuh tanaman aglonema dengan berbagai jenis. Terlihat asri meski rumah itu tampak sederhana. Tono memarkir kendaraannya itu di depan rumah dan mengajak Nunung untuk segera mendekati pintu rumah yang penerangannya hanya dari lampu 5 watt remang-remang. Tapi Nunung terlihat enggan dan menggeleng pelan. Lagi Tono tidak menggubris sikap istrinya yang sejak tadi membuatnya kesal. Ia bergegas ke arah pintu dan mengetuk pintu kayu berlapis cat coklat muda yang sudah tampak memudar dengan pelan. Berharap tidak mengganggu si pemilik rumah tentunya. "Assalamualaikum," ucapnya pelan. Tapi tidak ada jawaban. Tono kembali mengulangi dan tidak lama kemudian terdengar suara jawaban dari arah dalam. "Waalaikumsalam," diikuti dengan suara derap langkah kaki yang mendekat. Pintu perlahan terbuka, derit pintu terdengar sedikit memekakkan telinga. Tono berdiri di ambang pintu dan disambut senyum khas yang tulus saat wajah seseorang yang terlihat dari balik pintu. "Iya, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan ramah. "Begini Bu, saya ingin bertemu dengan Pak Ustadz, mau minta tolong. Kami dari desa sebelah Bu," jelas Tono seraya memindai tatapan ke arah istrinya yang masih berdiri di samping motor. "Pak Ustadz ada di..." "Siapa Umi?" Suara seseorang tiba-tiba menggema di belakang wanita yang masih menggunakan mukena itu. Wanita itu menyingkir dan seorang laki-laki berdiri di sampingnya. Laki-laki berumur sekitar 60 tahunan itu tersenyum simpul ke arah Tono. "Begini Pak Ustadz, saya datang kemari untuk meminta tolong. Istri saya..." "Wanita itu istri kamu?" "Iya Pak Ustadz, benar." Tono mengalihkan pandangannya ke arah Nunung yang berdiri memunggunginya. "Istri kamu? Ada yang masuk ke tubuh istri kamu?" Sontak Tono terperanjat. Pak Ustadz lalu mengajak Tono mendekati Nunung. Benar saja saat didekati, Nunung menjauh, membuat Tono keheranan dan langsung mendekat ke arah istrinya. "Nung, ayo kita masuk ke rumah Pak Ustadz. Kita kan kesini untuk nemuin Pak Ustadz, Nung," ajak Tono. Nunung hanya diam dan menunduk. Tapi saat Tono meraih tangannya, wanita itu langsung menyentaknya. "Aku tidak mau," jawabnya dengan suara yang parau. Darah Tono berdesir saat mendengar suara istrinya. Suara yang terdengar berbeda membuat bulu kuduknya merinding. "Bawa saja istri Bapak ke dalam. Itu bukan dirinya. Ada yang masuk dan ia terlihat menyukai istri Bapak," tutur Pak Ustadz yang membuat Tono semakin gusar. "Umi, tolong Abah ya dibantu ini. Jangan lupa bawa sarung tangan Abah," seru Pak Ustadz pada istrinya yang masih berdiri di teras. "Baik Bah," sahutnya. Wanita itu masuk ke dalam rumah dan dengan gesit kembali melangkah mendekati suaminya. Laki-laki berbaju itu lalu mulai memasangkan satu persatu sarung ke tangannya.
Tiba-tiba terlihat tubuh Nunung bergetar saat Pak Ustadz mulai membaca doa. "Aku tidak mau masuk ke dalam rumah," ucap Nunung dengan lantang. Wanita itu tiba-tiba mengangkat wajahnya dan menatap Pak Ustadz dengan tajam. "Lebih baik kau sekarang keluar dari tubuh wanita ini. Tempatmu bukan di sini. Pergi kamu," sentak Pak Ustadz seraya menunjuk kening Nunung yang pada saat itu berkerut dengan mata yang melotot menantang. "Aku tidak akan pernah keluar dari tubuh ini. Tubuh ini wangi. Seharusnya tidak berada di jalan. Mereka sendiri yang memanggilku, dan aku menyukai tubuh ini," jawab Nunung yang disusul seringayan mengejek. "Keluar dari tubuh istriku, dasar makhluk jelek." Kali ini Tono ikut berbicara. Mendengar ejekan Tono, Nunung menggerakkan kepalanya dan menatap tajam ke arah Tono. Ia terkekeh beberapa saat sebelum akhirnya ia berucap, "Dasar suami bodoh. Istri lagi hamil dibawa pergi. Marip-marip lagi. Apa kau sengaja memanggil pangsa kami ya?" Serasa ditampar dengan keras, wajah Tono seketika memanas dan jantungnya berdegup sangat kencang sekali mendengar ucapan makhluk yang pada saat itu berada di dalam tubuh istrinya. "Hamil? Nunung hamil?" "Ya, istrimu hamil, dan aku akan mengambil janin ini sebagai makananku." Tono mundur beberapa langkah. Terjawablah sudah selama ini mengapa Nunung begitu peka dengan kehadiran makhluk dari dimensi lain. Sedang Pak Ustadz hanya tersenyum kecut melihat kelakuan makhluk yang saat itu tertawa cekikikan menatap remeh Pak Ustadz dan Tono yang saat itu berada tidak jauh darinya. "Apa, ini sarungnya?" Terdengar seruan dari arah belakang tubuh Pak Ustadz. Istrinya yang memakai mukena berlarian tergopoh-gopoh sembari membawa sarung tangan. "Iya Umi, terima kasih ya," jawab Pak Ustadz yang kemudian sembari meraih sarung tangan dari istrinya dan segera memakainya. "Mau apa kau laki-laki tua? Jangan coba-coba kau menyentuh tubuhku, atau aku akan membuat dirimu menyesal." Suara itu terdengar menggelegar. Anehnya, orang-orang yang lewat di depan rumah Pak Ustadz tidak ada satupun yang singgah ataupun kepo dengan apa yang terjadi di halaman rumah itu. Mereka seolah sudah terbiasa dan terlihat acuh. "Kau tidak perlu mengancamku. Jelas-jelas derajatmu itu jauh di bawahku. Kenapa aku harus takut dengan ancamanmu?" balas Pak Ustadz yang membuat makhluk di tubuh Nunung semakin beringas. "Sedari nenek moyangmu dulu, kami yang berada di surga terlebih dahulu. Jika bukan karena harus menunduk pada makhluk rendah sepertimu, kami tidak akan sampai di bumi terkutuk ini." Suara Nunung terdengar lantang. Tono membeku. Mereka tidak percaya Nunung yang pada saat itu bisa berbicara selantang dan seberani itu. Pak Ustadz mendekat tanpa rasa takut. Sedang nonton masih berdiri menantang. "Umi, pegang bahunya. Takut pingsan," titah Pak Ustadz yang langsung dikerjakan oleh istrinya. Ia juga menatap ke arah Tono. "Mas, kamu jangan melamun. Kamu juga berdiri di belakang istrimu. Jaga-jaga kalau nanti istrimu kenapa-napa." Suara Pak Ustadz sontak membuat Tono terjingkat karena kaget. Ia pun menuruti perintah Pak Ustadz dan berdiri di belakang Nunung. "Hahaha, kau kira aku akan takut karena kalian mengepungku? Dasar bodoh. Dasar manusia lemah. Mainnya keroyokan," ejek makhluk yang berada di dalam tubuh Nunung dengan tawanya yang sangat memegahkan telinga. Pak Ustadz seperti tidak menggubris ucapan makhluk itu. Ia mengangkat kedua tangannya dan kemudian menangkupkannya, seraya bibirnya mulai mengucapkan doa-doa. Bukannya takut melihat Pak Ustadz, makhluk itu seolah tertantang dan hendak bergerak mendekat. Tetapi kedua tangannya dengan sigap ditarik oleh istri Pak Ustadz hingga tubuhnya tertahan. "Hei, lepas! Sialan kau!" makinya dengan suara yang menggelegar. "Nung, tahan dirimu Nung. Istighfar Nung, sadar Nung," ucap Tono dengan suara bergetar. Ia takut terjadi sesuatu pada istrinya. Mendengar ucapan Tono, Nunung bukannya diam. Ia malah semakin berontak dan menyentak tubuh istri Ustadz yang ada di belakangnya. Tono sigap
Ia pun membantu untuk mengunci tubuh Nunung hingga istrinya itu semakin sulit untuk bergerak. Sedang Pak Ustadz terlihat mengusap wajahnya dan melangkah mendekati Nunung yang meronta. Laki-laki tua itu mengacungkan tangan menunjukkan arah jidat Nunung. Mulutnya komat-kamit membaca doa. Alunan doa yang keluar dari mulut Ustadz terdengar syahdu dan menggetarkan hati. Tapi itu tidak untuk Nunung yang telah dirasuki makhluk astral saat perjalanan menuju rumah Ustadz. Tubuh Nunung bergetar, matanya melotot dan terlihat sangat marah. Giginya menimbulkan suara gemerutuk dan rahangnya bergerak-gerak. Tampak sekali wanita itu merasakan sakit di dalam tubuhnya. Hentikan ucapanmu itu, atau kau mau hidupmu hancur, pekik Nunung yang terlihat bersiap untuk menyerang Ustadz itu. Nung, istighfar Nung, istighfar, astagfirullah. Tono susah payah meredakan amarah Nunung yang semakin menggebu-gebu. Ia seperti ulat yang tidak bisa diam, hingga tubuh Tono dan istri Ustadz terombang-ambing kiri dan kanan. Bukannya diam, suara Ustadz malah terdengar semakin lantang, membuat tubuh Nunung menggelinjang dan hampir saja jatuh ke tanah. Beruntung saat itu Tono dengan sigap meraih tubuh istrinya dan menyanggah punggung Nunung sebelum akhirnya terbaring di tanah. Panas, pekik Nunung seraya menjambak rambutnya. Mata wanita itu melotot dan kakinya bergerak maju mundur karena sakit yang ia rasa. Tangannya menegang, matanya seolah hendak keluar menyorot tajam Pak Ustadz yang berjongkok seraya mendekatkan telunjuknya di kening Nunung. Pergilah dan jangan pernah berani kembali ke tubuh ini, atau kau mau mati kepanasan dan tubuh yang sakit-sakitan, ancam Pak Ustadz yang membuat tubuh Nunung semakin bergetar. Tidak ada jawaban, Ustadz sudah terlalu sabar. Ia mengangkat tangannya seperti orang yang hendak menyabetkan pedang dan bersiap memenggal kepala. Baik, aku pergi. Tiba-tiba saja terdengar suara Nunung yang melemah. Pak Ustadz tersenyum penuh arti. Ia kemudian kembali menangkupkan kedua tangannya dan doa kembali terucap dari bibirnya. Tono hanya mampu menatap nanar istrinya yang seperti sangat kesakitan. Tidak lama terlihat tubuh itu kembali bergetar hebat dan sedikit menekuk ke atas. Matanya melotot seolah hendak terlontar keluar. Wah! Suara teriakan orang terdengar begitu memegahkan telinga. Seiring dengan suara jeritan itu, dari kepala Nunung keluar asap tipis yang menghilang begitu saja tertiup angin. Tidak lama kemudian tubuh itu lunglai dan matanya terpejam. Pak Ustadz lalu menyuruh Tono untuk mengangkatnya dan membawanya masuk ke dalam rumah. Tono dengan susah payah mengangkat tubuh Nunung, mengikuti langkah Pak Ustadz beriringan dengan istri Pak Ustadz. Tenang saja Mas, istri Mas itu tidak kenapa-napa, mungkin dia cuma kelelahan saja kok. Tono menoleh ke arah istri Pak Ustadz yang saat itu melangkah di sampingnya. Ia seolah mengerti apa yang saat ini Tono pikirkan. Tono hanya mengangguk dan mengulas senyum getir karena sejatinya ia sangat mengkhawatirkan Nunung yang pada saat ini tidak sadarkan diri karena dia pingsan. Derit pintu terdengar saat pintu terbuka. Pak Ustadz mempersilahkan Tono untuk masuk dan menyuruhnya meletakkan tubuh istrinya itu di atas ranjang kamar yang memang sudah disediakan untuk meruqyah. Namun dibiarkan terbaring dan Tono menunggu di sampingnya. Ia tidak mampu menghilangkan perasaan gusar yang saat ini sedang melanda hatinya. Insya Allah istrimu tidak kenapa-napa. Nanti kalau dia bangun, berikan ramuan ini untuknya. Ini adalah jamu racik yang kami racik sendiri dan terdiri dari bahan-bahan halal yang mampu mengusir energi negatif yang masih ada di dalam tubuh istri kamu. Jelas Pak Ustadz sebelum ia keluar dari kamar. Tapi Pak, kalau istri saya tidak bangun-bangun bagaimana? Lagi-lagi Tono tidak bisa menepiskan perasaan kalut yang sedang berkecamuk di dalam batinnya. Ia takut jika istrinya tidak bangun-bangun lagi. Belum siap untuk kehilangan Nunung dan calon buah hati yang saat ini sedang dikandung oleh Nunung. Pak Ustadz terdiam beberapa saat sebelum ia akhirnya menjawab. Kalau tidak bangun,
Ya berarti dia tidur, Mas. Pak Ustadz tertawa kecil yang membuat Tono langsung lemas. Sungguh ia takut istrinya itu kenapa-napa. Tidak apa-apa, Mas, istri Mas itu baik-baik saja. Cuma tadi ada sesuatu yang menempel saat marip-marip kalian mungkin melewati jalan tanpa berhenti terlebih dahulu. Lagi pula sepertinya istri Mas ini sudah sering diganggu jin, jadi gampang buat makhluk lain kembali mengganggunya. Jelas Pak Ustadz. Tono menarik nafasnya dalam-dalam. Apa yang dibilang Pak Ustadz itu benar adanya. Umi, apa mau ngobrol sama Mas ini? Umi tolong jagain dulu istrinya ya. Dan kalau bangun, tolong panggil Abah. Tita laki-laki parubaya itu pada istrinya, yang saat itu berdiri di samping Nunung, yang masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Iya Abah, sahutnya dengan lembut. Ayo Mas, ikut saya, ajak Pak Ustadz. Tono kemudian mengangguk dan mengikuti langkah Pak Ustadz menuju ruang tamu miliknya. Ruangan itu terlihat sederhana tapi ternyata begitu apik. Terdapat 2 kursi panjang berbahan kayu yang saling berhadapan, yang di atasnya dilapisi oleh bantal busa bermotif bunga mawar. Silakan duduk Mas, ujar Pak Ustadz sembari menuang air putih dalam teko kecangkir keramik yang ada di atas meja. Tono menurut dan duduk di halaman Pak Ustadz. Ia menatap Pak Ustadz dengan wajah tegangnya. Mas, saya mau bertanya, sejak kapan istri Mas ini sering diganggu oleh jin? Tanya Pak Ustadz hati-hati. Begini Pak Ustadz, istri saya ini sering ditatangi arwah orang yang ia mandikan. Sejak awal saya curiga kenapa sosok itu sering meneror istri saya. Padahal ibu saya pun seorang pemandi mayat. Begitu juga dengan kakak perempuan saya. Tapi yang selalu diteror itu hanya istri saya Pak Ustadz. Jelas Tono panjang lebar. Pak Ustadz kemudian menyandarkan tubuhnya di bawah kursi. Ia menatap serius ke arah Tono yang sedang bercerita, seraya menarik kedua tangannya dan melipatnya di dada. Mungkin ada sesuatu yang membuat makhluk di sekitarnya itu merasa terganggu. Misalnya dalam memandikan jenazah itu, kita tidak boleh membicarakan keburukan si mayit. Itu adabnya. Jin bisa menyerupai apa saja dan siapa saja, memperdaya kita sebagai umat manusia. Jadi kita harap waspada. Sejatinya, arwah orang yang sudah meninggal itu tidak lagi ada urusan di dunia ini. Mereka akan menempuh perjalanan di alam barzah terlebih dahulu sebelum ke alam akhirat. Jelas Pak Ustadz dengan raut wajah serius dan menarik tubuhnya tegap. Tono menyimak dengan seksama. Ia meraih gelas berisi air putih yang diulurkan oleh Pak Ustadz dan meneguknya hingga tandas. Lantas, apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Tanya Tono setelah ia merasakan dahaga itu hilang dari tenggorokannya. Lakukan ruqyah mandiri, insya Allah gangguan itu perlahan memudar. Mungkin juga itu karena istri Mas itu sedang hamil. Biasanya orang hamil itu bau darahnya wangi, ujar Pak Ustadz seraya menyerahkan secari kertas berisi arahan ruqyah mandiri. Baca itu ya Mas, dan nanti sepanjang perjalanan pulang Mas Tono jangan lupa baca ayat kursi, sambung Pak Ustadz sebelum suara langkah kaki terdengar mendekat. Sontak Pak Ustadz dan juga Tono menoleh ke arah asal suara itu, di mana ternyata itu adalah suara dari langkah kaki istri Pak Ustadz yang datang mendekat. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang ke-7 nanti. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, kalian harus tetap stay tune terus di channel ini ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Dan kelanjutan cerita ini tentunya. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Video ini saya akhiri dan kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.